Assalamualaikum, kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan membuat pempek lagi ya, tapi agak berbeda. Hari ini kita bikin pempek lenjer dari ikan dencis atau ikan sarden ya. Tapi ikannya itu nggak saya giling sendiri, saya langsung belinya di pasar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini pempeknya udah saya potong-potong. Nih, pempeknya seperti ini ya teman-teman. Ini udah dipotong-potong dan udah digoreng dan udah siap dinikmati. Untuk cara pembuatannya sendiri, yuk ikutin video saya sampai habis ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini pastinya saya menggunakan ikan giling ya. Seperti yang udah saya bilang tadi, saya menggunakan ikan dencis. Nah, ikannya ini udah saya giling, tapi saya gilingnya nggak giling sendiri, saya belinya di pasar. Ini keadaannya kering ya. Terus kondisinya juga dingin karena udah saya keluarin dari kulkas. Kemudian kita tambahkan air. Airnya saya gunakan 300 ml. Kemudian garam, saya gunakan garam 30 gram. Sekalian penyedap ya, penyedapnya 15 gram. Lalu semua bahan ini diaduk rata. Jika teman-teman suka, bisa tambahkan bawang putih halus ya. Kebetulan saya di sini nggak menggunakan bawang putih halus. Tadi saya memasukkan sedikit air sisa dari 300 gram tadi ya. 300 ml maksud saya. Kemudian semuanya ini diaduk sampai mengental. Jadi untuk pembuatannya sendiri sangat mudah banget ya teman-teman. Asal teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan, maksud saya gitu ya. Nah, jika udah rata, kemudian kita masukkan tepung sagu atau tapioka. Nah, di sini saya menggunakan tepung sagu karena di Palembang mudah sekali untuk mendapatkan tepung sagu ya. Untuk ukurannya sendiri saya gunakan 750 gram. Ini yang pertama saya masukkan 500 gram langsung. Saya akan lihat apakah ini pas atau enggak ya. Misalnya dia kurang, bisa tambahkan 250 gram lagi. Kita coba dulu untuk 500 gram. Kemudian semuanya diaduk sampai benar-benar merata antara tepung sagu dan adonan ikannya ya pastinya. Nah, aduk terus. Ini sengaja saya cepetin videonya karena durasi. Terus kita aduk sampai merata ya teman-teman. Jika teman-teman tidak menyukai mengaduk menggunakan centong, teman-teman bisa langsung menggunakan tangan. Tapi sebelumnya lebih baik cuci tangan terlebih dahulu ya, biar makanan kita higienis pastinya ya. Kebetulan saya di sini menggunakan centong saja karena saya lebih menyukai menggunakan centong. Nah, ini udah mulai merata. Kemudian saya tambahkan lagi 250 gram sagunya ya. Jadi total yang saya gunakan sagunya 750 gram. Untuk ikannya tadi beratnya 1 kg. Aduk semua. Jika udah merata, nanti akan kita bentuk lenjer ya. Karena kita akan bikin pempek lenjer. Nah, ini udah merata. Sekarang kita akan ngebentuk pempek ini menjadi pempek lenjer. Lenjer itu lonjong, bulat lonjong ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah cuci tangan. Kemudian media yang untuk melenjer ini saya taburin dengan tepung sagu. Tujuannya biar nggak lengket ya, nggak lengket-lengket gitu. Nah, ini adonannya seperti ini. Jangan terlalu diuli karena kalau teman-teman mengulinya terlalu sering, bisa-bisa pempeknya keras. Nah, cukup seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian dilenjer-lenjer. Sebenarnya ini mudah teman-teman, nggak sulit. Karena medianya ini goyang-goyang, jadi lumayan agak kesulitan. Nah, seperti ini kan ada lengket-lengket. Taburin lagi sagunya biar medianya nggak lengket. Dan permukaannya juga halus ya. Untuk ukurannya tergantung selera. Jika teman-teman suka dengan ukuran seperti ini, bisa ikutin cara saya atau bisa lebih pipih lagi atau lebih panjang lagi ya. Nah, ini udah kayak gini. Ini udah halus ya teman-teman.
Kemudian akan kita lanjut ke lenjer selanjutnya. Teman-teman bisa lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis. Jika udah habis baru kita ke step selanjutnya ya. Nah, semua adonannya udah saya bentuk lenjer seperti ini ya. Kemudian pempek ini akan kita rebus. Nah, ini media ini kotor ya teman-teman, karena percikan sagunya jadi kayak kotor gitu. Di sini saya sudah menyiapkan air. Airnya udah mendidih dengan api besar. Kemudian pempek lenjer tadi akan kita masukkan ke dalam air yang udah mendidih ini. Akan kita masukkan semuanya ya. Untuk airnya sendiri tidak perlu dikasih minyak atau dikasih apa, cukup air saja teman-teman. Karena kalau dikasih minyak pada saat kita penyimpanannya itu mudah sekali berjamur. Jadi sebaiknya nggak usah pakai minyak, cukup air saja. Nah, di sini saya menggunakan air saja yang udah mendidih. Kemudian saya masukin pempek lenjernya. Pempek lenjer ini akan kita rebus selama sekitar 15-20 menit ya teman-teman, menggunakan api besar. Kita masukkan semua. Jadi untuk 1 kilo ikan giling itu akan menghasilkan sekitar 9-10 lenjer. Kalau ukurannya seperti ini menghasilkan 9 lenjer ya. Nah, ini semua udah saya masukin. Sekarang akan kita diamkan selama 10 menit terlebih dahulu. Jika udah nanti baru kita bolak-balik ya teman-teman. Diamkan tanpa ditutup. Nah, setelah 10 menit keadaannya seperti ini bisa kita balik-balik ya teman-teman. Karena kalau nggak dibalik dikhawatirkan masaknya nggak merata, karena saya akan menggunakan wajan. Jika teman-teman menggunakan panci itu lebih baik teman-teman, karena panci saya nggak ada yang besar, jadi saya menggunakan wajan ini. Wajan serbaguna sih menurut saya, karena saya sering sekali menggunakan wajan ini. Nah, ini kita aduk rata. Jadi akan kita tambahin 10 menit lagi ya teman-teman untuk mengangkat pempek lenjer ini. Ini baru 10 menit hasilnya seperti ini, masih kayak ada mentah-mentah gitu ya. Nah, setelah 20 menit total keseluruhan pempeknya seperti ini. Ini udah size-nya udah medok kalau orang Palembang bilang ya. Ini udah bisa kita angkat. Kita matikan api lalu kita angkat, kemudian kita tiriskan ya. Ini kita angkat semua. Setelah diangkat, kita tiriskan, kemudian kita dinginkan, lalu kita akan ke step selanjutnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, hitam manis pastinya ya. Nah, setelah dingin pempeknya hasilnya seperti ini udah dingin ya teman-teman. Nah, dia seperti ini bentuknya. Kemudian akan kita potong-potong. Kita potong-potong sesuai selera. Kalau saya di sini lebih suka agak tipis-tipis ya, sekitar 1 cm. Nah, kita potong-potong seperti ini. Ini udah dingin banget karena saya masukin ke kulkas ya. Nah, ini kayak putih-putih itu bukan mentah teman-teman, karena dia kan baru keluar dari kulkas. Selanjutnya, jika udah dipotong-potong seperti ini akan kita goreng. Jika teman-teman suka lebih lebar boleh 2 cm atau 3 cm ya. Kalau saya sih sukanya seperti ini, biar garingnya itu berasa enak gitu ya, karena akan kita goreng garing. Nah, ini selanjutnya akan kita goreng. Minyaknya udah saya panaskan. Ini udah panas minyaknya. Kemudian langsung kita masukkan pempek yang udah kita iris-iris tadi. Semuanya akan kita masukkan. Satu-satu boleh deh, atau semuanya ini satu-satu aja ya, biar nggak pada lengket. Nah, ini udah saya masukkan semua. Belum kita balik ya, kita cek dulu. Oh, belum ternyata. Ini teman-teman bisa menyesuaikan selera ya. Jika suka garing bisa digaringkan, tapi jika sukanya cuma dicelup aja gitu ya. Ada beberapa yang suka menggoreng pempek itu jika minyaknya udah panas banget, terus masukin pempeknya, celup sebentar lalu diangkat. Ada yang suka seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka yang
digoreng sampai garing ya. Ini akan kita goreng garing, tapi yang nggak garing-garing banget ya teman-teman, pokoknya ini garing lah ya. Kita balik, nggak perlu sampai berubah warna, karena pempek hitam ini kalau dia sampai garing banget itu sampai warnanya kayak kuning gitu, kuning keemasan. Cantik sih ya, rasanya juga enak. Nah, ini seperti ini. Apakah ini akan kita angkat? Sepertinya belum ya. Teman-teman bisa lihat, ini udah mulai garing. Akan saya tambahin sedikit lagi ya. Nah, ini sepertinya udah. Sekarang kita matikan apinya. Kemudian pempek ini kita angkat, lalu kita tiriskan dan siap untuk disajikan. Ini pempeknya dimakan sama cuko, pastinya cuko Palembang. Untuk cara pembuatan cuko sendiri, teman-teman bisa klik ikat di atas ya teman-teman. Di sana ada tutorial cara membuat cuko asli Palembang. Sekarang kita akan nyobain pempek yang udah kita bikin tadi ya. Nih pempeknya. Pastinya kita makan dengan cuko. Di sini cukonya. Nih. Ini dicicil kayak gini. Ini bener-bener enak teman-teman. Rasanya tuh tetap gurih, terus enak juga, amisnya nggak berasa, ditambah cukonya yang enak. Jadi makan enak pastinya ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, bantu bagiin ya teman-teman ke sosial medianya. Nih, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik like-nya juga ya. Oh ya, jika teman-teman punya saran juga boleh ketik di kolom komentar ya. Saran atau apa aja boleh ya. Oke, kita lanjut makan lagi. Cuko ini kalau nggak dihirup itu rasanya kurang. Kita hirup ya. Rasanya yang pedas, manis, ada asamnya dikit. Ini benar-benar enak teman-teman, Masya Allah. Oke, demikianlah video dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.